sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. amin. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Kami mengucap syukur pagi menjelang siang hari ini kepada Bapa yang baik dan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kebaikan, kekuatan, pertolongan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini dan kami berkata, anugerah dan kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kembali kami beribadah di Pondok Daud. Hari ini tanggal 13 Februari 2025. Tuhan Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di hidup kami.
Kami mulai, kami tabiskan ibadah kami, rangkaian ibadah kami. Tuhan memberkati, Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus bekerja di dalam setiap sahabat-sahabatku yang beribadah. Dengan caramu yang ajaib kami boleh menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, selamat morning, selamat pagi semua sahabat-sahabat terbaik saya pagi hari ini. Saya akan menyapa dulu ya, ketua kelasnya hari ini adalah Kak Noria. Selamat pagi. Kemudian juga saya menyapa Cici nanya. Kalau Cici nanya, Koko jawab. Nanti Opa siapkan, nanti Om yang anterin. Saudara, Anda itu punya akun-akun itu bikin apa namanya, bikin saya jadi semakin cerdas ya. Artinya saya menyimak akun-akun Anda menjadi luar biasa. Sebelum pergi ikutan dulu bentar, oke hati-hati di jalan nanti ya di Surabaya. Tuhan berkati kakakku Rosliana yang ada di Medan, selamat pagi, shalom Abang BE, Tuhan berkati, thank you. Tuhan berkati juga yang di Medan ya. Kemudian Vola 35. Shalom, selamat siang juga buat kakakku. Kemudian saya menyapa Kak Sisi yang ada di Cimahi. Saya tadi lihat kok kayak kenal fotonya. Saya waktu di Bandung kemarin itu Kak Deborah, setelah makan dengan Pak Eka di rumah makanmu kan sempat renov itu jadi tutup. Saya ada 4 kali kalau saya nggak salah muter-muter nyari-nyari, nggak ketemu loh. Padahal saya udah pengen sekali makan Brenebon, saudara di sana. Ya kasih ini punya rumah makan di Cimahi, nggak tahu masih jualan apa enggak ya. Masakannya luar biasa enak saudara ya. Masakan rumahan, beliau ini asli dari Jawa Tengah tapi masakan Manado dia hebat. Luar biasa ya, sangat berbakat ya. Saya 4 kali ke tempatmu muter. Di mana ya warungnya gitu ya. Tapi saya bersyukurlah hari ini bisa ketemu di TikTok. Mungkin nanti next kalau saya pulang ke Bandung bisa mampir di tempatmu untuk apa namanya ke tempat rumah makannya untuk bisa menikmati semua yang baik dari Tuhan. Oke, kemudian juga saya menyapa ya sebentar ini kok hitam layarnya di saya. Ya. Kemudian saya menyapa Kak Dona Marpaung yang ada di Jakarta Selatan. Ini Putri Jaksel saudara. Orang-orang yang sangat gaul ya. Kak Amel yang ada di Jakarta Timur, terima kasih banyak. Kemudian juga saya menyapa Kak Rika 88 Borusi Mamora yang ada di Tangerang Bekasi. Kok Tangerang Bekasi sih? Ya Tangerang itu Banten bukan Tangerang Bekasi ya. Kemudian ada boru saya Ida Ratna Tobing yang ada di Balikpapan. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Besok itu dia mau terbang tapi saya DM tadi belum dibalas. Besok itu terbangnya mau kemana? Dari tadi belum dibalas ya. Kemudian selamat pagi juga menjelang siang Pontianak di Sanggau ya. Kak Marlan Thompson, terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya ada jadwal ke Pontianak hanya boleh juga tuh mampir nanti ke Sanggau ya main-main. Kemudian Kak Ina Nabula yang ada di Nusa Tenggara Timur, selamat bergabung. Kemudian ada adik saya yang paling lucu dan paling ceria di TikTok kalau di jam 10 namanya Joyce G. Aminor saudara ya. Selamat bergabung, selamat menikmati. Itu saya Ramenansi Simanjuntak, kemudian juga Kak Yusni Junior Huta Barat yang ada di Kisaran, selamat pagi dan selamat menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita sama-sama alami. Reni Krisna yang ada di Pematang Sawah. Gak panen-panen lama kali dia ya. Kak Immanuel selamat pagi, selamat bergabung. Juga saya menyapa Dona Marpaung. Dona Marpaung. Ya Marpaung ini masih satu marga dengan almarhum Bapak Jack Marpaung. Ya seorang penyanyi Batak yang sangat terkenal waktu saya masih SMP dan SMA ya. Saya SMA-nya di Tarutung, lulus tahun 87. Kemudian mau ke Medan. Asik, mau ke Medan. Nanti dia di sana bisa menikmati apa namanya? Markisa. Narkisa terong Belanda ya. Itu adalah apa namanya minuman yang sangat enak berasal dari
Kak Banjahe Tanah Karo. Yuliatin selamat pagi juga buat Kak Noria di Manado, masakan Manado bisa. Mantap ini. Berarti sudah ada 2 nih yang bisa masakan Manado. Ada Kak Noria dan juga ada Kak Sisi Deborah ya. Saya berharap nanti ada waktulah ketemu dengan kalian-kalian untuk menikmati. Satu lagi selain Brenebon, satu yang paling saya suka di masakan Manado itu adalah ikan goreng pakai sambal tomat. Kalau sudah dimakan pakai ekor kuning ya, ikan ekor kuning, kemudian dimasak pakai sambal tomat, waduh, kemudian ditambahin dengan apa namanya itu sayur kelor, sudah. Ya, kalau bubur Manado itu jarang ada siang, Kak Ida. Bubur Manado itu biasanya sarapan saya kalau di Sulawesi Tengah itu pagi-pagi, tapi memang bubur Manado itu yang bikin nikmat itu adalah potongan-potongan ikan asinnya, sambal dabu-dabu, wis mantap luar biasa. Kenapa kita jadi ngomongin makanan? Ya loh saudara, saya kalau sudah di Sulawesi Tengah ya pagi-pagi sarapan bubur Manado. Ya, kemudian sambil menikmati kopi dan kemudian kalau enggak pisang goreng di pinggir laut. Pisang gorengnya itu pakai sambal kalau di Sulawesi itu saudara ya. Jadi pisang goreng itu pisang kipas nanti pakai sambal. Sambalnya itu ada yang pakai sambal tomat, kemudian ada pakai sambal mirip ikan teri tapi bukan ikan teri di sana namanya. Itu kalau sudah pakai sambal itu kemudian makan pisang gorengnya dan kemudian ada kopinya. Aduh, saudara. Aduh, itu pagi-pagi yang sangat indah itu kalau sudah ada di pinggir laut saudara ya. Jadi saya ketemu dengan Anda ini sekarang saya jadi bersemangat kembali. Ya, saya sangat bersemangat untuk nanti ada waktu lagi pelayanan ikan nike. Yang mana itu ikan nike tuh? Saya baru tahu malah Kak Noria, ikan nike. Biasanya kalau kami di Sulawesi pakai itu ekor kuning, ya pakai ekor kuning, saudara. Kemudian kalau ada acara di gereja dulu itu pakai ikan bakar, aduh saudara. Dan baru pertama kali saya tahu di Sulawesi Tengah itu makan mie goreng itu dikasih jeruk nipis. Baru tahu. Saya pikir saya nanya, ini jeruk buat apa? Iya diperas buat mie-nya be. Oh, dan ternyata saudara betul. Pakai mie goreng kemudian diperas jeruk, kemudian dikasih sambal yang dari aromanya aja pedesnya udah kerasa saudara. Memang itu bikin makanan, aduh saudara luar biasa. Nah itu saya baru gultum. Nah di Sulawesi Tengah lah di Palu ya saya baru tahu makan mie goreng kemudian pakai jeruk nipis. Dan memang luar biasa. Entah karena mie-nya enak, entah karena tambahan jeruknya. Itu lahap sekali makan mie-nya. Saya kalau di Sulawesi itu saya jarang bisa makan mie banyak. Tapi khusus di Sulawesi karena ada aroma jeruknya itu. Aduh saudara mantap ya. Jadi cerita makanan dulu kita nih. Makanan jasmani dulu sebelum makanan rohani. Kita panas-panasi dulu Joyce hari ini. Biar dia lapar di kantor ya. Biar sekarang habisin nanti langsung buka dia makanan online apa yang mau dimakan ya. Oke Kak Suryani, jadi kita cerita makan dulu. Kita makan jasmani dulu nanti baru setelah ini kita nanti muji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, setelah itu makanan jasmani dibayangkan dulu supaya laparnya Anda itu maksimal. Kemudian Anda mendengarkan khotbah dengan serius. Kenapa? Supaya cepat selesai dan kemudian habis itu siapin makanan yang masak di rumah. Kemudian siapin motor yang makan di luar atau siapin jari-jarimu untuk Anda yang pesan makanan online. Dan saya pastikan hari ini setelah Pondok Daud makanmu akan sangat hauce tralalalala. Saudara ya. Ya, adik saya yang paling dirindukan di Batam, Angelina Setiawan. Saudara, saya bisa bayangkan. Noria, kayak ikan teri Pak. Ya betul, kayak ikan teri dia kalau yang di Sulawesi. Tapi bukan teri saudara ya. Jangan lupa siapin dana. Dana tenang, ada dana, ada gopay, segala macam lengkap lah di situ. Gak usah khawatir saudara ya. Ya, selamat pagi Kak Henet yang ada di Bogor. Nah, nggak tahu nih Kak Henet ini pernah makan masakan Manado nggak? Kak Suryani jadi lapar. Memang sengaja jadi loh. Kalau orang lapar, kemudian dengerin khotbah, itu fokus serius sungguh-sungguh. Jadi nanti saya khotbahnya nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena saya juga sudah ikut lapar. Saya mendahului Anda. Jadi saya berharap hari ini selesai nanti kita ibadah Pondok Daud semuanya ya. Selamat pagi Kak Dorsina Adrianus yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oh, saudara bisa bayangkan ya. Kak Evon. Ya mantap Pak Pendeta masakan Manado memang gak ada lawan saudara ya. Aduh saudara. Kayaknya saya habis ini ke masakan Manado deh.
pengen makan apa namanya tuh, apa mirip roti goreng itu apa namanya? Panada. Itu panada kalau sudah diisi sama apa namanya tuh ikan aduh itu mantap sekali. Ada tempat rumah makan Manado di sini saudara, agak jauh tapi nggak apa-apa lah ya saudara, nanti makan panada kemudian nanti pakai apa namanya sambalnya, aduh luar biasa pakai cakalang ya. Cing 64 selamat pagi, sehat selalu, betul Tuhan berkati ya. Kemudian Arai, betul pakai ikan cakalang itu. Ayo Joyce ya, Joyce kamu liburan ke Bali. Jadi kita makan ikan roa, makan cakalang, kemudian juga nanti makan roti goreng, kemudian juga makan panada, kemudian siangnya makan masakan Manado, ada rica dan sejenisnya. Aduh mantap sekali. Pisang goreng calo debu-debu. Iya. Sudah saya tutup dulu urusan makanan. Saya rindu hari ini saudara menikmati. Saya maksud begini dulu, supaya Anda itu punya hasrat yang luar biasa untuk menikmati semua yang baik dari Tuhan. Amin. Saya mengajak Anda semuanya untuk mengucap syukur karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik ya. Dia Tuhan yang sangat luar biasa baiknya buat saudara dan saya. Ikan ayam woku. Oke, nanti kita bahas putaran yang kedua. Sekarang kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih Tuhan bagi saudara dan saya adalah kasih yang sangat mempesona, kasih yang sangat luar biasa. Amin. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu mempesonaku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Amin, amin. Kasih Tuhan bagi saudara dan saya sungguh amat sangat berlimpah. Ya. Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona. Nanti kita belajar Mazmur 103. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa sih bentuk-bentuk kasih Tuhan dan kebaikannya. Nanti kita lihat di Mazmur 103 dan saya rindu Mazmur 103 ini akan mengupgrade, ya, akan menambah semangatmu dan membuat Anda semakin bergairah dan antusias dengan Tuhan. Saya berdoa supaya ketika kita belajar Mazmur 103 nanti beberapa ayat, saya rindu kebenaran ini, firman Tuhan ini, kerinduan hati Tuhan ini, dan hasrat jiwa kita kepada Tuhan akan menjadi hasrat jiwa yang berbeda. Dan kita nggak berhenti mengucap syukur. Kenapa? Kasih Tuhan sungguh ajaib. Dan gak akan pernah dapat kita balas, saudara. Ya, gak akan pernah kita bisa balas. Itu sebabnya hari ini ayo kita mengucap syukur. Sedemikian luar biasanya kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Gak akan pernah dapat kita balas. Maka saya rindu Mazmur 103 kita akan sama-sama pelajari nanti. Dan saya rindu dengan belajar Mazmur 103 ini ada sesuatu yang besar. Ada semangat antusias, ada gairah untuk bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi gaya hidup saudara dan saya. Amin. Siapkan dirimu. Mazmur 103, dia baik, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan sudah dia buktikan dengan sangat mudah untuk kita lihat. Dan saya rindu kita tidak pernah melupakan segala kebaikannya yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari siapkan hatimu yang tahu pujian ini. Sama-sama kita naikkan bersama-sama yuk. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya hatiku bersyukur. Mari sama-sama memuji Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan Selamatkan hidupku. Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Yes. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan Ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Hatiku bersyukur, yeah. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami tidak akan pernah dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu dan anugerah-Mu yang kami terima sampai hari ini. Perlindungan, penjagaan, pertolongan, pemeliharaan yang kami alami sampai saat ini. Kalau kami boleh ada sampai hari yang ke-13 di bulan Februari, kami berkata, semua karena Tuhan itu baik, dan kami sadar sepenuhnya tidak ada satupun perkara, perbuatan dan persembahan yang bisa kami bawa kepada Tuhan dan berkata layak untuk membalas semua kebaikan. Dengan hati yang bersyukur kami berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Anugerah-Mu ajaib dan mengagumkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Sungguh amat sangat baik. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Ya, enggak akan pernah dapat kita balas semua kebaikan Tuhan. Tapi kita bersyukur loh saudara. Kita bersyukur sekalipun tidak ada satu perkara, satu perbuatan, segala bentuk persembahan yang kita bisa bawa kepada Tuhan layak atau sejajar atau sepadan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu berkenan dan senang dengan pujian, nyanyian syukur-Mu, nyanyian iman-Mu, nyanyian pengagungan. Maka kenapa kalau saudara perhatikan baik di Morning Grace maupun di Pondok Daud. Saya selalu berkata ayo yang tahu pujian ini mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yang tahu pujian ini mari sama-sama menyembah Tuhan. Kenapa? Ada satu hal yang disenangi oleh Tuhan. Nyanyian syukur-Mu, ucapan syukur-Mu, nyanyian iman-Mu, pengagungan-Mu kepada Tuhan. Dan deklarasi-Mu atas segala kebaikan Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Enggak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi kita bersyukur. Nyanyian syukur, deklarasi iman-Mu itu membuat Tuhan senang dan bangga. Engkau belajar menghargai dan mempercayai semua karya-karya besarnya. Amin. Selamat pagi buat kakakku yang ada di Malaysia, Berta Karambe. Kemudian juga saya menyapa Kak Ririn AL di Surabaya. Saya juga menyapa Reni Krishna yang ada di Pematang Sawah. Ya, kemudian juga saya menyapa juga Kak Setia, thank you. Sinta Sitompul, Kak Nike Nenggolan selamat bergabung. Dan juga buat tadi saya menyapa, lihat ada teman-teman yang sangat mengagetkan hati saya.
Merlin 76 selamat pagi. Kemudian juga Berta Karambe di Malaysia. Kemudian juga saya menyapa My Girls. Ini Anda bikin akun ini membuat saya nggak bisa nggak bisa menolak untuk memanggilmu. Ya, selamat pagi juga buat Boru Pangguaran. Ya, Boru Pangguaran itu adalah anak pertama. Kemudian juga saya menyapa Merlin 76, Nike Nenggolan, kemudian Berta Karambe, Sutini Lubis yang ada di Pangandaran sih? Kok Pangandaran? Banjaran. Kenapa juga jauh-jauh sampai ke Pangandaran? Banjaran sama itu jauh sekali ya. Ya, tapi itulah kadang-kadang. Kak Friska Huta Galung, selamat menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Kemudian juga tadi saya melihat kok kayak ada Jessica Simatupang ya. Ya, ada kakak Jejes tadi muncul. Seorang kalau dia betul Jejes dari Bandung ini adalah seorang pengacara saudara ya. Dia juga hamba Tuhan melayani bersama-sama di gereja pusat di Bandung. Merlin 76 dari Ambon. Selamat pagi ya, selamat menikmati. Kemudian juga saya menyapa Kak Ernita 69. Dan juga buat Kak Fenicin dari Jakarta. Salammu saya sudah sampaikan sama ibu tadi ya. Ya sudah disampaikan. Kemudian juga Dorsina Adrianus. Saya nggak bisa ikut pakai data dan wifi juga nggak dapat line. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Nanti kita berdoa semuanya boleh menjadi baik ya. Baik, saudara kita akan melihat sama-sama sekali lagi. Tadi saya melihat ada Kak Nover ya. Ada Kak Nover kah tadi? Nover 17. Opung Yohana selamat bergabung. Shalom Pak Pendeta, selamat pagi menjelang siang. Mazmur 103. Mari sama-sama lihat. Mazmur 103 ya. Kita akan baca dan perhatikan baik-baik. Mazmur 103 berbunyi begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ya, sampai di sini dulu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, sebuah ajakan untuk menyadari dan mengingat dan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara, kenapa ada banyak orang menjadi lemah? Kenapa ada banyak orang sulit mengucap syukur? Kenapa ada banyak orang menjadi putus asa? Salah satunya adalah karena kita gagal untuk mempercayai dan merenungkan betapa baiknya Tuhan buat saudara dan saya. Termasuk di tengah persoalanmu yang begitu rumit. Bahkan di titik yang paling rendah, Daud pernah berkata, di tempat-tempat yang paling rumit di hidupnya, di dalam lembah kekelaman. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Nah, kenapa Daud tetap bisa kuat? Karena dia sadar dan mengenal dan mempercayai betul betapa baiknya Tuhan itu bagi dia. Apakah seluruh perjalanan hidup Daud itu selalu baik? Enggak. Ada masa-masa di hidupnya juga gak mudah, saudara. Saya pernah berkali-kali sampaikan di dalam khotbah baik di Pondok Daud maupun di Morning Grace. Ada jeda waktu sekitar 15 tahun Daud itu menjadi orang yang dikejar-kejar oleh Saul untuk dibinasakan hidupnya. Nggak sebentar makinan ke Amel, nggak sebentar. 15 tahun. 15 tahun. Sejak Daud itu mulai dapat perhatian dari orang-orang Israel. Mulai dipuji di antara orang-orang Israel. Setiap kali Daud pulang berperang, maka orang-orang akan bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sehingga Saul jadi gak suka dengan Daud. Kenapa? Karena sekarang dia mulai viral, dia mulai lebih dihormati. Orang nunggu-nunggu, orang memuji-muji. Nah, sejak Saul gak suka dengan Daud, maka sejak itulah Daud itu berusaha untuk dibunuh oleh Saul. Dan karena kondisi gak memungkinkan, Daud memilih menyingkir dari sekitaran Saul. Dan 15 tahun kurang lebih dia berpindah-pindah tempat bersama dengan 600 pengikutnya.
Jadi kalau saudara bertanya apakah Daud hidupnya selalu baik? Enggak. Tapi bacalah Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Coba perhatikan berapa kali dan berapa banyak Daud berkata, pujilah Tuhan, mengucap syukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Pertanyaannya, apakah Daud selalu mengalami yang baik? Enggak. Tapi kenapa Daud kuat? Karena dia tahu di balik setiap persoalan yang sedang dia hadapi, di balik setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, dia selalu percaya Tuhan itu baik bagi dia. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Maka dia bilang, ayo jangan lupakan segala kebaikan. Daud ngajarin, jangan lupakan segala kebaikan. Daud ngomong sama-sama di Mazmur 103. Jangan lupakan, bahkan dia ajak. Dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Deklarasikanlah di hadapan Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Jangan lupakan segala kebaikan. Saya rindu ini juga menjadi lifestyle saudara dan saya. Menjadi gaya hidupmu. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Yang menyadari dan percaya Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut akan tetap kuat apapun yang terjadi. Dan dia tidak diam, dia akan terus bergerak karena dia tahu. Kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan. Maka hari ini mari sama-sama mengucap syukur ya Kak Reni, Kak Rusliana, apapun yang terjadi. Kak Dorsina Adrianus, ya, Sinta Sitompul, Joyce, G Aminor, kemudian Kak Nisa, Michaels, Ramenansi, Simanjuntak, Kak Berta Karambe, Nisa 321. Ayo. Amin. Maaf Pak, saya nggak punya koin dan mawar. Tenang Kak Suryani. Tenang. Saya ibadah bukan nyari koin. Please. Ya, tolong tenang. Yang paling memberkati saya adalah ketika firman Tuhan engkau bisa percayai, engkau pahami, engkau mengerti dan imani, nyanyikan, deklarasikan, perkatakan apa yang kau terima dalam setiap ibadah. Maaf. Saya nggak nunggu koin, saya nggak nyari koin. Saya bangga, saya bahagia, sangat terhormat. Diberi Tuhan talenta, diberi bakat, diberi kecerdasan, diberi kemampuan untuk mengajar firman Tuhan. Dan yang paling membahagiakan bagi saya adalah ketika sahabat-sahabatku yang ada di Pondok Daud dan Morning Grace, engkau bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ya, lebih daripada koin-koin yang kau bisa terbangkan, kupu-kupu, matahari, bintang, bulan, bintang, ikan paus, ikan tongkol, ikan teri. Enggak. Jadi jangan terganggu ya. Nikmati semua yang terbaik. Amin. Ya, saya nggak nyari koin di sini, enggak, ya, saudara. Saya masih punya banyak koin di rumah nanti untuk main di Game Master. Oke, tenang sekali. Jadi bukan itu. Jadi jangan merasa bersalah. Ini yang keempat ini. Yang kemarin ada 3 yang DM saya. Abang BE maaf ya, saya nggak punya koin. Tenang. Ya, saya punya semboyan. Melayani adalah sebuah kehormatan. Jadi kalau saya bisa melayani, berkhotbah, menyampaikan renungan, dan kemudian saudara sangat diberkati. Satu kebanggaan terbesar saya adalah ketika saudara bertumbuh. Oke, jadi close ya, close case. Jadi nggak usah problem dengan semua itu. Amin. Nah, lanjut sekali lagi. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, kemudian Daud munculkan beberapa bentuk kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama pelajari apa yang disampaikan oleh Daud di Mazmur pasal yang ke-103 ini. Yang pertama dia berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya. Salah satu bentuk kebaikan Tuhan yang terbesar di hidup saudara dan saya adalah
keselamatan yang bersumber dari pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan tuntutan hukum dosa yang kita nggak sanggup bayar tapi dibayar oleh Tuhan. Sekali lagi, kebaikan terbesar Tuhan di hidup saudara dan saya adalah keselamatan yang bersumber, yang berawal dari pengampunan yang dibayar lunas dengan pengorbanan tubuh, darah, dan hidup Yesus di kayu salib. Jangan lupakan itu. Maka saya bilang tadi pagi di dalam ibadah Morning Grace, kalau Yesus rela, kalau dia dengan taat, kalau dengan kesediaan penuh, Yesus mau menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan bagi saudara dan saya. Saya yakin Anda yang tahu ini, yang percaya ini dan berani berkata begini, kalau nyawa saja dia berikan untuk menebus hidup saya, maka saya percaya primermu, sekundermu, tertiermu, fortunermu, expandermu, apalah semuanya, mixer, semua sebutin. Enggak mungkin Tuhan gak sediakan bagimu yang terbaik. Amin. Maka belajar, jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Supaya saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya saudara bisa bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik. Amin. Engkau sungguh amat. Saya berdoa hari ini. Yang pertama, apa sih bentuk kebaikan Tuhan itu? Dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu. Dan Anda tahu, kita menerima pengampunan itu dibayarnya bukan pakai emas, nggak pakai perak, nggak pakai barang yang fana. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus untuk membayar setiap dosa-dosa kita. Tuntutan hukum dosa, tuntutan hukum Taurat yang kita nggak sanggup bayar. Apa sih yang dilakukan oleh Yesus untuk membayarnya? Dia menyerahkan nyawanya, hidupnya, tubuhnya, darahnya. Dan hari ini saudara dan saya yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan, beroleh kesembuhan, beroleh kasih karunia, beroleh rahmat dan anugerahnya. Amin. Maka yuk hari ini bangga. Dan jangan khawatir, jangan takut ya. Ya, Sambawin 12, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Kalau anugerah yang demikian luar biasa yang kita terima dengan pengorbanan hidupnya sendiri. Masa sih? Kita promo saya bagikan tadi pagi. Dia, apa lagi kamu ini? Tunggu ntar lagi. Ini si hitam satu ini. Gak usah gonggong ya. Tungguin bentar. Ini sekarang 19:09, 15 menit lagi selesai. Ya, gak usah gonggong begitu. Oke, deal ya. Udah pengen keluar ya, deal? Sip, saudara. Lagi, coba renungkan baik-baik saudara ya. Kita Roma berkata begini, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bahkan yang menyerahkannya, bahkan yang mempersembahkannya, bahkan dia anugerahnya anaknya sendiri sebagai korban untuk keselamatan, pengampunan, dan kehidupan kekal kita. Masa dia tidak mengaruniakan yang lain? Masa yang lain gak dianugerahkan? Kalau yang paling berharga di dalam dirinya aja, dia bersedia berikan untukmu, maka belajarlah percaya. Kebaikan Tuhan bagimu gak pernah terbatas. Maka Anda nyanyikan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di sepanjang musim hidupku. Gak ada perlu kita takutkan. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Anda bisa berserah kepada Tuhan. Anda bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih karena kenapa lu? Apa sih yang perlu kita takutkan, yang kita khawatirkan? Kalau nyawa yang paling berharga di dalam dirinya, dia serahkan untuk menebusmu. Ayo, dia baik. Dia baik. Maka Daud ngomong, kalaupun saya ada dalam lembah kekelaman, nggak perlu takut. Kenapa? Karena dia tahu kebaikan Tuhan. Kak Nuria, Kak Amel, Kak Ratu. Sangat-sangat baik. Amin. Ayo. Kak Berta Karambe, gak usah khawatir. Kak Tirsa. Ada perlu. Yang kedua, apa bentuk kebaikan Tuhan yang disampaikan oleh Daud?
Dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Anda baca, ganjaran yang mendatangkan keselamatan sudah diambil alih, ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya, apa sih itu loh, seluruh bentuk tubuhnya yang sudah tercambuk dan gak berbentuk. Kenapa? Saudara, gini saya mau sampaikan. Dulu pada masa itu, orang jahat yang paling jahat berdasarkan hukum yang berlaku, mereka itu langsung dieksekusi dengan cara disalibkan dan tidak dipaku. Enggak. Orang yang paling jahat yang memang layak menerima hukuman tertinggi, maka hukuman mereka adalah langsung disalibkan. Kalau ada orang yang bersalah dan hukumannya di bawah itu dan layak dihukum dengan cambuk, orang itu dicambuk dan kemudian dibebaskan. Tapi Anda tahu Yesus? Yang pertama, dia dicambuk dan cambuknya bukan cambuk tali biasa. Di ujung dari cambuk itu dikasih sejenis pancing dan itu ada geriginya. Makanya kenapa tubuhnya menjadi bilur-bilur? Karena memang gak berbentuk, saudara. Gak berbentuk. Kenapa hukuman cambuk itu dia terima? Supaya sakit penyakitmu, kelemahan tubuhmu, persoalan fisikmu itu menjadi tebusan yang paling berharga dan mulia. Dan saudara dan saya layak menerima kesehatan ilahi karena bilur-bilur Yesus. Saya ngopi dulu, udah dikasih makan Nike. Saudara, sekali lagi. Kenapa kita punya keberanian percaya layak menerima kesembuhan ilahi? Karena kelemahan fisikmu sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Yesus lewat tubuhnya. Harusnya selesai. Tapi Anda tahu, setelah dia dicambuk masih dieksekusi dengan hukum yang kedua, salib. Dan salibnya itu dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan belum pernah dalam riwayatnya ada orang yang mengalami penghukuman dengan tingkat kengerian yang dialami seperti yang dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena dia baik. Karena dia mengasihimu. Karena dia sayang kepadamu, Michael. Dia sayang kepadamu, Joyce, Ruslian. Hukuman yang belum pernah ditimpakan kepada manusia dengan bentuk seperti itu ditimpakan kepada Yesus. Kalau ada orang dihukum cambuk, dicambuk sekian berdasarkan hukum, dilepaskan. Kalau ada orang yang dianggap jahat dan layak disalib, langsung disalibkan. Setelah itu selesai. Tapi Yesus mengalami cambuk dan di ujung cambuk itu ada sejenis kail pancing. Dan dia disalib nggak diikat. Tapi dipaku tangan dan kaki. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi. Karena dia sangat mengasihi. Maka yuk saya katakan sekali lagi. Gak ada alasan buat saudara dan saya menjadi orang yang khawatir. Kenapa? Begitu gamblang. Sangat gamblang kebaikan Tuhan buat saudara itu. Gak perlu diterjemahkan. Gak perlu ditafsirkan. Setiap kali engkau membaca peristiwa salib, bagaimana tubuh itu sampai orang memandang salib itu gak tega, memalingkan muka. Bukan karena jijik, tapi mereka gak tega karena mereka tahu yang digantung itu adalah manusia. Tapi tubuhnya gak layak lagi disebut tubuh manusia. Kenapa? Hancur-hancur. Kenapa? Karena dia baik dan dia mengasihi. Saya mau nanya. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Gak ada satu perbuatan atau pemberian atau persembahan yang terbaik apapun dari hidup kita yang layak dan kita datang kepada Bapa dan berkata, Tuhan ini persembahanku sebanding dengan pengorbanan Yesus. Gak ada yang bisa. Maka Daud ngomong, jangan lupakan, renungkan kebaikan Tuhan, sadari kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, jangan lupakan dalam segala keadaan, terutama ketika kau mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, ingatlah betapa baiknya Tuhan itu kepadamu.
Apa sih yang kita harus pandang? Pandanglah salib. Kalau ada salib di rumahmu, renungkan bagaimana Yesus mengorbankan semua yang terbaik yang ada pada dirinya, hidupnya dengan taat dia relakan dan dia persembahkan. Jadi nggak ada alasan untuk saudara saya menjadi lemah. Jangan khawatir. Setiap kali kau merasa Tuhan kok gini ya. Daud ngomong ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Yang pertama engkau diampuni. Yang kedua engkau disembuhkan. Yang ketiga. Coba lihat lagi ayat. Dia yang mengampuni kesalahanmu. Yang menyembuhkan penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Kapan hidupmu ditebus? Ketika Yesus mati. Ketika dia naik dan memberi dirinya digantung pada kayu salib. Dia sedang membawa dirimu bersama-sama dengan dia. Dia menggantikan engkau di sana. Kenapa? Karena yang harusnya mati itu kita. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Orang berdosa itu hukumannya mati. Dan Yesus menggantikan saya, menggantikan Kloning, menggantikan Kak Ana, menggantikan semua kita yang hari ini bergabung di Pondok Daud. Dia menggantikan Rusliana, dia menggantikan Ramenansi, dia gantikan Berta Karambe, dia gantikan Kloning, dia gantikan Norma Hutagaul, dia gantikan Joyce, dia gantikan Nike Nenggolan, dia gantikan Kak Setia, dia gantikan Ibu Guslow, dia gantikan. Harusnya saudara dan saya yang ada di kayu salib itu akibat statusmu sebagai orang berdosa. Tapi betapa baiknya Tuhan, dia gantikan saudara dan saya. Karena dosa harus dibayar dengan kematian. Dia ganti saudara mati. Dia turun ke alam maut. Tapi gak berhenti. Kubur kematian gak menahan dia. Kemudian pada hari yang ketiga sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ngapain? Membawa hidupmu yang sudah mati tadi. Diangkat kembali, dihidupkan bersama-sama dengan hidupnya dan bangkitnya Yesus dari kubur. Coba kalau saudara perhatikan, sangat luar biasa aja. Sangat luar biasa. Nah, kebayang. Jadi ketika dosa itu harus dihukum dengan mati. Dan kematian adalah hukuman yang ditetapkan untuk dosa. Yesus menggantikan saudara dan saya. Dorsina Adrianus diganti. Harusnya Dona Marpaung tapi diganti. Harusnya Noria tapi diganti. Harusnya Emmanuel tapi diganti. Siapa yang menggantikannya? Yesus. Harusnya Joyce tapi diganti. Dan setelah dia bayar dosa itu dengan kematian menggantikan saudara dan saya. Dia nggak berhenti, dia bangkit kembali. Dan kemudian pada waktu dia bangkit, dia membawa tubuhmu yang mati tadi. Dia tebuslah hidupmu dari lubang kubur. Kapan? Ketika dia bangkit. Masa sih nggak bangga? Masa sih sekali kalau kita renungkan ini pelan-pelan, Anda dan saya nggak akan menjadi lemah. Pergumulanmu nggak seberapa, kesulitanmu nggak seberapa, masa sakitmu nggak seberapa, persoalanmu nggak seberapa. Kenapa? Karena apa yang dibayar oleh Yesus itu sangat mulia. Maka Daud ngomong, jangan lupakan segala kebaikan. Ketika kita sadar dan percaya dan merenungkan betapa baiknya Tuhan bagimu. Saya katakan sekali, kau akan menjadi orang yang kuat. Kuat. Dan kita gak pernah bisa balas. Berhenti sampai di situ enggak. Loh ketika kita ditebus dari lubang kubur aja, aduh itu haleluya bingit saudara. Tapi gak berhenti. Dia memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Mahkota duri yang harusnya ditimpakan di atas kepala kita diterima oleh Yesus. Supaya apa? Yang memahkotaimu adalah kasih setianya dan rahmat. Keren. Sangat keren. Yesus terima itu mahkota salib, mahkota duri ditancapin di kepala supaya saudara dan saya nggak lagi menerimanya. Dia turun ke dalam kematian supaya kita nggak lagi mengalaminya.
Dia bawa kita dari kubur lewat kebangkitannya ditebus. Supaya saudara dan saya nggak tinggal dalam kematian. Dan nggak berhenti sampai di situ. Anda dimahkotai dengan kasih. Dimahkotai dengan kesetiaan. Dimahkotai dengan rahmat. Siapa yang pernah ikut lomba Putri Indonesia atau Miss Indonesia? Ada yang pernah nggak? Joyce pernah ikut nggak? Siapa yang pernah ikut? Untuk lomba apa namanya, kompetisi Putri Indonesia atau Miss Indonesia, ada nggak? Ada yang pernah ikut? My Girls pernah ikut Putri Indonesia atau Miss Indonesia? Coba siapa yang pernah? Oh nggak pernah. Kalau misunderstanding udah banyak ya, itu sih nggak usah dilombakan ya. Untuk menjadi peserta misunderstanding itu udah banyak. Anda tahu nggak Putri Indonesia, Miss Indonesia, juaranya nanti kan dikasih mahkota. Nama sudah. Ya. Juara yang terpilih sebagai Putri Indonesia atau Miss Indonesia itu nanti akan dikasih mahkota. Tolong perhatikan baik-baik. Berapa lama itu mahkota melekat di dalam statusnya? 1 tahun. Gak masuk wajah saya, Pak. Kamu mah suka merendah tapi di atas tangkuban perahu. Kamu mah ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Thank you yang sudah kasih kue tart. Yang ulang tahun, siapa yang ulang tahun? Rika hari ini dapat kue tart. Sekali lagi. Ya. Orang-orang yang menjadi juara, menjadi Putri Indonesia, menjadi Miss Indonesia, itu akan dikasih mahkota. Berapa lama itu bertahan? 1 tahun. Karena tahun depan akan dipilih lagi Putri Indonesia atau misalnya mahkota itu akan diserahkan kepada pemenang tahun berikutnya. Tapi Anda tahu, orang-orang yang dimahkotai itu akan disertai dengan berbagai macam kebaikan dan juga hadiah fasilitas. Saya pernah baca, lupa saya nonton. 2017, 2018 pernah nonton final Putri Indonesia kalau saya nggak salah. Saya lagi nonton, pengen tahu apa sih yang dikasih hadiahnya. 2017 atau 18, putri yang terpilih jadi juara ini setelah dikasih mahkota di atas kepalanya berlaku 1 tahun. Yang pertama, dia dapat hadiah sebuah apartemen keren. Dapat hadiah 1 kendaraan keren. Dan kemudian dia terbang kemana-mana selama ada bandar udara, maka dia akan menggunakan fasilitas dari perusahaan penerbangan dalam negeri. Dan dia akan duduk di kelas bisnis 1 tahun. Dan sudah pasti dia jadi bintang iklan. Bahkan ada yang menjadi selebriti di kemudian hari. Dan saudara tahu, orang-orang yang memperoleh mahkota ini dengan statusnya sebagai Putri Indonesia atau Miss Indonesia, dia akan dengan sangat mudah bertemu dengan para pejabat tinggi di daerah. Ketemu gubernur, ketemu wali kota, ketemu bupati, ketemu menteri dan segala pejabat-pejabat itu. Dia punya akses lebih mudah untuk bertemu dengan mereka. Apa sih penyebabnya? Karena dia punya mahkota, Kak Rusliana. Karena dia punya mahkota. Tapi berapa lama? 1 tahun. Dan Tuhan memahkotaimu bukan 1 tahun. Dia memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Berapa lama? Selama-lamanya. Kalau Putri Indonesia dapat fasilitas yang tadi, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat bonus, jadi bintang iklan, kemudian jadi artis segala macam, dan punya akses kepada pejabat-pejabat dan ke daerah. Saya katakan ketika engkau dimahkotai dengan kasih, setia, dan rahmat Tuhan, apa yang kau terima? Kasihnya Bapa. Apa yang kau terima? Kebaikannya Bapa. Kesetiaannya, rahmatnya, berapa lama? Ever and ever. Maka kenapa Daud ngomong renungkan, jangan lupakan. Nah, orang-orang yang menyadari ini, Kak Merlin, Kak Rusliana, Kak Nisa, Michaels, Kak Joyce, Kak
Kak Amel, Kak Rika, semua teman-teman yang menyadari betapa baiknya Tuhan itu kepadamu dalam rupa-rupa pemberian yang tadi. Masa sih saudara gak bisa bersyukur? Masa sih masih takut, masih khawatir, masih lemah, masih pesimis? Enggak lah. Begitu seseorang dimahkotai dengan status sebagai putri Indonesia atau Miss Indonesia, dia gak khawatir. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, dia gak khawatir. Mau terbang kemana-mana dia gak khawatir. Mau tinggal di mana dia gak khawatir. Pergi kemana-mana dia punya kendaraan. Dan suatu ketika dia akan diangkat, dipromosikan. Kisah hidupnya akan menjadi seseorang yang terpandang. Kenapa? Karena dimahkotai. Itu yang 1 tahun aja Anda lihat bagaimana luar biasa mereka difasilitasi. Lah kita ini, Rusliana. Engkau yang dimahkotai Tuhan. Bukan 1 tahun. Ya, Kak Amel, Yusni Junior Huta Barat, Merlin 76. Enggak 1 tahun. Ya, Kak Emmanuel. Kalau putri Indonesia, Miss Indonesia dalam 1 tahun dapat fasilitas yang sangat mengagumkan. Engkau dimahkotai bukan dengan mahkota perak. Dimahkotai dengan kasih. Kak Berta Karambe, Kak Rusliana. Dimahkotai dengan kesetiaan Tuhan, Mas Begah. Dimahkotai dengan anugerah Tuhan. Hatiku mau dijaga. Oke, nanti kita jaga hatimu. Supaya gak kemana-mana. Supaya hatimu jangan jalan-jalan. Karena hatimu ditabrak mobil atau tabrak ojek. Tapi Lina Bandingon, Immanuel, ya, Lina, kemudian juga Nainda Silalahi, Michaels. Hatiku mau dijaga, kita jaga. Supaya hatimu jangan jalan-jalan nanti takut ditabrak ya. Kalau Miss Indonesia, Miss Putri Indonesia, Miss World, kemudian juga mereka-mereka yang dimahkotai dengan mahkota itu 1 tahun. Anda lihat betapa luar biasanya mereka difasilitasi loh. Saudara yang memahkotaimu adalah Bapa dan dimahkotainya bukan dengan perak, tapi dimahkotai dengan kasihnya, kesetiaannya, dan rahmatnya. Bagianmu mengucap syukur dan percaya. Dan pertanyaan saya, apa yang bisa kau lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Jadi kalau kamu melayani, kalau kita beribadah, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka kenapa saya katakan itu adalah bentuk ucapan syukurmu. Kita gak bisa balas segala kebaikan. Maka jadilah orang yang bangga. Tadi saya posting VT, saya lagi sarapan di laut. Saya bilang kau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi. Dan aku memberikan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Kenapa? Karena engkau sangat dicintai Tuhan. Dan dengan semua yang sudah Tuhan persembahkan kepadamu, pertanyaan saya satu. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Renungkan. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Ada. Maka hari ini ayo mengucap syukur. Mengucap syukur. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus
persembahanku. Yang tahu pujian ini sama-sama. Ku bawa Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur. Dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mungkin teman-teman bertanya, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan BE untuk membalas kebaikan Tuhan? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Layani Tuhan. Jadilah orang yang murah hati. Layani Tuhan dengan tulus hati. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi sekali lagi, bukan korban, bukan. Karena seluruh korban sudah dibayar Yesus. Jadi ketika saya pagi hari ini beribadah dengan saudara, ini adalah bentuk ucapan syukur saya karena Tuhan baik. Ketika kita beribadah morning grace, itulah ucapan syukur kita kepada Bapa karena Dia baik. Saudara melayani Tuhan, jadi worship leader, jadi singers, jadi pemusik, guru sekolah minggu, pendoa, kemudian Anda jemput orang-orang untuk datang beribadah, kemudian Anda posting, Anda share undangan di gerejamu, engkau doain pendetamu, doain gerejamu, doain orang-orang di sekitarmu, ada yang sakit engkau kunjungi, ada yang butuh pertolongan dan kau mampu engkau menolong. Lakukan itu bukan korban, tapi ucapan syukur karena engkau sadar betapa baiknya Tuhan itu bagi saudara dan saya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu gak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi setidaknya kita bangga, kita bersyukur.
dengan segala keterbatasan yang kita miliki, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yuk, jangan lupakan segala kebaikannya. Sebelum tidur mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari ini. Begitu Anda bangun besok, mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Saya diberkati, saya dijaga, saya ditolong. Nah, orang-orang yang menyadari kebaikan Tuhan, Anda akan tetap kuat. Pergumulan ada, persoalan ada, tantangan ada, situasi mungkin gak sebaik yang kau harapkan, no problem. Karena engkau sadar ada Tuhan yang menyertaimu dan Dia adalah Bapa yang baik. Engkau tenang, engkau percaya, engkau kuat sebab Tuhan yang memberikan kepadamu kemampuan untuk melewatinya. Amin. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saya berdoa. Ya, Kak Dona Marpau, My Girls, Kak Joyce, Siu Ing, ya, Ramenan Sisi Manjuntak, Nike Nenggolan, kemudian Lina Bandingon, Nisa 321, My Girl, kemudian juga Kak Berta, Kak Ratu, ya, Kak Sinta Situmbul, Kak Nisa 321, Kak Amel, Kak Rika, Kak Joyce, Dona Marpau, semua teman-temanku yang hari ini beribadah. Satu kerinduan saya, Kak Immanuel. Kebaikan Tuhan itu semakin dan semakin dilimpah-limpahkan bagimu. Gimana caranya? Jangan berhenti mengucap syukur. Kenapa kamu bersyukur? Karena saya tahu saya punya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Dan kami tidak akan melupakan segala kebaikan Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni kesalahan kami. Engkau yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Engkau menebus hidup kami dari lubang kubur. Dan Engkau tidak pernah berhenti melimpahi kami dengan anugerah-Mu. Sehingga kami berkata, kami hidup di dalam segala kebaikan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Aku mengangkat tangan. Memperkatakan berkat buat semua sahabat-sahabatku di Pondok Daud dan Morning Grace. Saya berkata hari ini dengan iman. Engkau diberkati Tuhan dengan segala kebaikan. Engkau diberkati Tuhan dalam segala kemurahan. Engkau diberkati Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Engkau diberkati Tuhan dengan mujizat dan keajaiban. Engkau diberkati Tuhan dengan anugerah dan rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Seumur hidupmu engkau akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Keluargamu, anak cucumu, pekerjaanmu, masa depanmu sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Terima itu dan percaya kebaikan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah berakhir dan tidak berkesudahan. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus, hikmat, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati engkau hari ini, minggu ini, bulan ini, sepanjang tahun ini. Amazing grace dilimpahi dengan keajaiban yang sangat menakjubkan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata, amin, amin, amin. Oke teman-teman, sampai di sini Pondok Daud. Kita bertemu lagi besok jam 5 pagi di Morning Grace ya. Yang sudah hadir terima kasih. Angelina Setiawan adikku yang di Batam. Kemudian Kak Sambawin terima kasih. Joyce thank you. Kak Meli, Kak Tirsa. Untuk teman-teman yang sudah berbagi gift terima kasih banyak ya. Tuhan berkati semuanya. Kak Ana. Kemudian juga Anita Malakausea ya. Anita Malakausea. Kok margamu lucu? Dari mana? Di kota mana engkau tinggal kakakku ya? Lucu sekali marganya ya. Kemudian My Girls, thank you sudah bergabung. Rika 88 ya, komandan moderator ya. Terima kasih Kak Yuliatin ya saya liatin memang ya namanya ya. Kak Ramenansi thank you ya. Bikin akun ini lucu-lucu loh saudara ya. Nama saya Yuliatin ya betul. Saya mau tidak mau saya liatin dia saudara ya. Kak Ratu terima kasih Tuhan berkati.
My girls, thank you. Terima kasih Pak Agem. Sehat selalu ya, diberkati dengan panjang usia. Amin dong. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Rika 88, terima kasih abangku. Sedang berlatih dia memanggil abangku. Karena sebentar lagi akan datang. Kak Sinta Sitompul, terima kasih BE, Tuhan berkati ya. Akan kebaikannya. Ya, saya berbagi kebaikan karena Tuhan sungguh baik bagi saya ya. Jadi lakukan hal yang sama, jadilah orang-orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Dona Marpaung, terima kasih banyak, Mulyati itu aku, Tuhan berkati ya. Semangat terus melayani Tuhan. Sampai jumpa besok jam 5 pagi, kita bersama-sama kembali di dalam ibadah Morning Grace jam 5 pagi. Kita percaya kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan tidak meninggalkanmu. Ayo layani Tuhan, jangan kapok-kapok melayani Tuhan. Dengan apa yang dapat kamu persembahkan, dengan apa yang dapat kamu berikan, katakan Tuhan pakai aku. Saya gak punya banyak, saya gak bisa banyak, tapi Tuhan pakai dirimu sesuai dengan apa yang kau mampu. 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta. Semuanya mendapat pujian yang sama ketika engkau setia dan tulus dan murah hati melakukannya bagi Tuhan. Amin. Semangat, 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 semangat. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Amin. Gak perlu banyak-banyak ya saudara kalau mau melayani dengan apa yang ada. Ya. Apa yang ada padamu, apa yang dapat kau lakukan, apa yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, talentamu, bakatmu, waktumu, perhatianmu, tenagamu. Ayo lakukan sesuatu bagi Tuhan. Di room di Pondok Daud ada tap-tap layar, ada share. Lakukan aja. Simple, sederhana, tapi kau sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Amin. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan
Aduh, makan rica-rica ayam, dia nggak bagi-bagi ya sudahlah ya. Saya cari apa ya yang setipe dengan rica-rica. Nantilah aku cari dulu. Oke teman-teman semuanya ya, saya pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan sampai ketemu lagi besok jam 5 pagi ini. Udah panas-panasan ini. BE mari makan rica-rica ayam. Aduh. Nanti kalau saya spill, ya nanti saya spill ya. Kalau saya menemukan makanan, siapa tahu deh, ya dia kan rica ayam. Nanti saya nyari bubur ayam lah. Paling tidak ada ayamnya saudara ya. Oke, terima kasih my girls ya, thank you ya. Kak Joyce, kemudian Kak Nike Nenggolan. Kemudian juga buat Opung Daren, terima kasih. Saya makan pucuk ubi, aduh. Wah itu pucuk ubi itu yang paling enak tuh, sangat sehat buat menurunkan darah tinggi saudara ya. Sayang di sini jarang-jarang, saya di Pulau Jawa sama di, sebenarnya paling enak itu kalau daun ubi, pucuk daun ubi itu yang warna ungu. Kalau ada ya ada apa ubi ungu tuh daun apa pucuk daunnya itu direbus, waduh direbus kemudian ada ikan asin digoreng, kemudian pakai sambal, kemudian ada jeruk nipis, aduh saudara. Aduh itu mantap sekali ya. Ya, Dina Teranten terima kasih semuanya Tuhan berkati ya. B banyak bikin. Enggak dong. Kan itu apa namanya kan makan sayurnya pakai pucuk ubi kakak. Nah kalau ada ikan asin ya dikit lah, masa nggak boleh dikit-dikit lah ya. Yang penting jangan banyak-banyak saudara ya. Saya kalau mendeskripsikan makanan, saya pasti ya Anda kan yang tadinya nggak selera makan, pasti akan makan yang sudah makan tadi pasti akan kepikir lagi. Coba masing-masing cari ikan asin. Ya, kalau Anda goreng ikan asin bukan cuma Anda yang diberkati loh, tetanggamu juga diberkati. Iya benar Joyce. Coba kalau kamu nanti goreng ikan asin bukan cuma apa yang diberkati. Waduh tetanggamu itu diberkati dan akibatnya apa? Dia juga cari ikan asin. Itu adalah ikan asin itu adalah provokator terbaik. Ya kalau saudara mau memprovokasi tetanggamu, gorenglah ikan asin saudara. Dan nanti itu hidup mereka semuanya akan mendadak mancung. Kenapa? Iya ikan asin sama air asam. Udah. Ya sudah daripada kita ngomongin banyak-banyak soal makanan saya pamit dulu. Saya juga mau cari makan ya. God bless you Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi jam 5. Bye-bye.